Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ayu Priscilia dengan NIM 2025 0302 1188 dari program studi Ilmu Gizi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Melihat bagaimana bahasa yang kita gunakan sehari-hari ini lahir, mengikat persatuan, hingga tantangan besarnya di era modern saat ini. Ya, langsung kita mulai. Nah, sebelum kita menyebutnya saya sebagai bahasa Indonesia, bahasa ini memiliki akar yang sangat panjang loh, jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Mari kita mundur ke masa lalu untuk melihat cikal bakalnya. Kalian tahu nggak kalau bahasa Indonesia sebenarnya berakar dari bahasa Melayu? Ya, bahasa Melayu yang termasuk rumpun Austronesia ini sudah berabad-abad digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perantara di Nusantara. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih? Kenapa nggak bahasa yang lain ya? Nah, karena sifatnya yang sangat inklusif, tidak mengenal tingkat tutur kata seperti bahasa daerah lainnya, dan yang sangat mudah dipelajari, hal inilah yang membuatnya jamak digunakan oleh para pedagang antar suku untuk berkomunikasi di bandar-bandar perdagangan seluruh Nusantara. Oke, next. Nah, momentum terbesar yang mengubah takdir bahasa ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Kongres Pemuda kedua, disinilah para pemuda dari berbagai pelosok daerah mengikrarkan sebuah komitmen politik yang sangat berani. Pada butir ketiga, mereka tidak menyebutnya sebagai memilih atau mempelajari, melainkan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar inilah yang secara resmi mengangkat derajat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, sebuah simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Oke, lanjut. Nah, pada tahun 1928, menjadi tonggak sejarah lahirnya identitas nasional baru. Luar biasanya, proses pengadopsian bahasa ini terjadi secara organik, tanpa adanya paksaan dari suku mayoritas manapun. Seluruh elemen bangsa dengan sukarela bersatu di bawah payung bahasa Indonesia. Bahasa ini bukan lagi sekedar alat komunikasi dagang, melainkan instrumen politik dan kontrol sosial demi merebut kemerdekaan. Ya, lanjut. Nah, namun bagaimana kondisi bahasa kita hari ini? Di era globalisasi saat ini, bahasa Indonesia menghadapi tantangan internal yang cukup serius. Kita melihat maraknya fenomena kontaminasi bahasa di kalangan milenial dan Gen Z. Muncullah istilah-istilah seperti kiss zaman now, menggeser istilah remaja masa kini, terus kalimat anjay. Menurut saya itu bukan kalimat yang kotor atau kasar jorok gitu ya. Menurut saya itu adalah kalimat yang bisa mengekspresikan sesuatu yang wow atau keren ya. Lanjut. Nah, padahal di sisi lain itu potensi bahasa Indonesia untuk mendunia sangatlah besar. Saat ini bahasa Indonesia yang sudah dipelajari di puluhan negara bahkan menjadi jurusan resmi di beberapa universitas luar negeri loh. Hambatan terbesarnya justru datang dari diri kita sendiri, rendahnya percaya diri sebagai penutur asli. Oleh karena itu, solusinya adalah menerapkan jargon yang digaungkan oleh Badan Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, jadi kita akan membahas tentang kedudukan fungsi strategis. Di sini kita akan memahami mengapa bahasa ini begitu vital. Kita harus membedakan posisi bahasa Indonesia secara hukum dan sosiologis, yaitu kedudukannya sebagai bahasa nasional dan fungsinya sebagai bahasa negara. Oke, mana nih? Oke. Nah, sebagai bahasa nasional yang bersumber dari Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia memiliki tiga fungsi utama. Pertama, sebagai identitas, lambang kebanggaan,
dan jati diri bangsa. Kedua, sebagai alat integrasi yang menyatukan ratusan suku, ras, dan agama yang berbeda tanpa menghilangkan identitas kesukaan mereka. Dan yang ketiga, sebagai alat komunikasi penghubung antarawan dari Sabang sampai Merauke agar tidak terjadinya miskomunikasi budaya. Nah, untuk fungsi sebagai bahasa negara ini, oke. Jadi sementara itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara. Ini adalah fungsi formal hukumnya seperti yang tertera pada tabel. Bahasa ini wajib digunakan dalam seluruh administrasi dan dokumen resmi kenegaraan. Di dunia pendidikan, ia menjadi bahasa pengantar utama sejak TK hingga perguruan tinggi. Selain itu, bahasa ini menjadi alat utama dalam perencanaan, pembangunan, serta wadah pengembangan iptek dan kebudayaan nasional. Nah, lanjut. Oh, oke. Saya sebagai mahasiswa, saya sering mendengar slogan "Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar". Apa sih artinya? Oke, berbahasa yang baik artinya kita mampu menyesuaikan bahasa kita dengan lingkungan dan situasi. Tahu kapan harus formal dan kapan boleh santai. Sedangkan berbahasa yang benar artinya kita patuh pada peraturan, kaidah tata bahasa, dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Menyelaraskan keduanya adalah tanda kematangan kita dalam berkomunikasi. Oh, oke. Eee, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.